Jelang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, sejumlah tanda tanya masih mengemuka. Sementara keberadaan Ibtu Rudiana dan Ketua RT Abdul Pasren hingga saat ini tak tentu rimbanya. Sejumlah fakta dan saksi terus bermunculan yang menyatakan bahwa Peggy tidak terlibat. Benarkah demikian? Akankah sidang pra-peradilan berpihak pada Peggy Setiawan? Seperti apa nantinya? Pertaruhan Peggy Setiawan di pra-peradilan. Saya Abraham Silaban. Kita bahas dalam The Prime Show. Kemarin masih ada yang wawancara nih kemarin. Sama sekali kita dari media banyak, jujurnya banyak kesini, cuma kita nggak ngasih keterangan apapun. Iya, yang dari Polres, iya, yang kedua, terus sampai jam berapanya juga bisa dibantu komunikasikan dan alasannya kenapa harus diawasi karena kami yakin Peggy Setiawan ini tidak terlibat dalam tindak pidana kasus Vina Eki dan kami yakin alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan ini minim. Didampingi puluhan pengacara, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Perwakilan keluarga yang datang adalah Kosim, ayah Eko Ramadhani, Hasanah, ayah Hadi Saputra, dan Muran, ayah Eka Sandi, serta Madlanah, kakak Jaya. Pemeriksaan kali ini didampingi langsung oleh tim kuasa hukum keluarga terpidana. Setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam, Hasanah, ayah dari terpidana Hadi Saputra, mengaku dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Hasanah juga mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya sejak pemindahan penahanan terpidana ke Polda Jawa Barat. Ya banyak sih, kalau satu-satu ya nggak inget. Ya, salah satunya mungkin Pak, seperti apa yang Anda ingat? Satunya ya itu masalah Kavi membawa nama saya karena saya itu dituduh mendatangi rumahnya, mendatangi dia lah di pinggir jalan ngomongnya. Karena saya tidak pernah sama sekali, ya saya tolak. Ya setahu saya ya ngomongnya dari lapas Cirebon dipindah di lapas Bandung gitu aja udah. Oke, baik. Sampai saat ini ya saya keluarga belum pernah ketemu selama diam di Bandung. Sementara itu, selain akan melaporkan para penyidik yang menangani perkara Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, kepada Bareskrim Mabes Polri, tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga akan mengajukan permohonan pengawasan kepada KPK dan Mahkamah Agung RI. Kami menjaga supaya proses peradilan ini berjalan fair dan hakim memutus seadil-adilnya agar tidak ada misalkan hakim berusaha disuap atau masuk angin misalnya maka dengan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, karena ini kasus sudah menjadi perhatian publik. Alasannya kenapa harus diawasi karena kami yakin Peggy Setiawan ini tidak terlibat dalam tindak pidana kasus Vina Eki dan kami yakin alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan ini minim gitu loh. Tim kuasa hukum dalam pra-peradilan nanti yakin dapat membuktikan jika penetapan Peggy sebagai tersangka dalam kasus Vina tidak terbukti. Pihak kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah saksi dan bukti-bukti jika Peggy tidak terlibat dalam kasus Vina. Pemirsa, keberadaan Ibtu Rudiana bak ditelan bumi selama kasus pembunuhan anaknya kembali mencuat di permukaan publik. Singkat kami, Ibtu Rudiana hanya muncul sekali saja ketika saat itu ada DPO dari kasus pembunuhan Eki dan Vina yang masih dicari. Nyatanya setelah polisi menangkap DPO dalam kasus itu yakni Peggy Setiawan, Ibtu Rudiana hingga kini belum mengeluarkan statement apapun. Tim liputan saya
mendatangi komplek perumahan di mana Ibtu Rudiana tinggal. Kami juga mencoba menggali informasi keberadaan Ibtu Rudiana melalui kerabatnya, termasuk pengurus komplek di mana ia tinggal. Ya itu sih kurang paham kayak gini kan, karena emang juga nggak partian udah lah, maksudnya udah ini banget. Cuman emang kalau ngelihat apalagi di TikTok, apalagi di ini gitu kan, banyak emang menyebutkan bukan anak kandungnya. Cuma saya nggak paham karena kan sebelum dari, jadi istri pertamanya itu adalah istri keduanya kakak saya. Oh, makanya kalau misalkan pengen tahu masalah almarhum ya ke tante rumah. Istri pertama tapi udah cerai, katanya udah cerai. Oh sama katanya mah udah cerai, cuman kan nggak paham lagi tuh. Aslinya tuh ya tuh. Berarti bapak apa ibu kandungnya Eki nya? Ya itu sekarang si Om Rudi teh udah nikah lagi gitu, udah nikah lagi. Tidak berarti. Nggak tahu tuh yang sekarang yang keberapa. Kami pun mencari informasi keberadaan Ibtu Rudiana melalui tetangganya terdahulu. Kepada kami mereka mengaku tak tahu menahu soal keberadaan Ibtu Rudiana karena sudah pindah sejak lama dan tak pernah komunikasi kembali. Sebelum tahun 2000. Iya, sebelum tahun 2000 kan. Iya. Dan setelah itu tidak ada untuk detailnya tahun berapa saya nggak tahu ya. Sebelum tahun 2000. Nah, saya pokoknya itu pas tahun tas. Nah, itu kan habis itu kan udah nggak ada kabar ya Pak? Nggak sama sekali. Jadi nggak pernah kesini. Sama sekali nggak pernah. Ada anak kan yang satu ya Pak? Satu pun itu yang ngasuh saya sampai sekarang. Anaknya aja nggak tahu bapaknya kayak gimana. Jadi yang bersangkutan dari tahun 2000 sama sekali tidak pernah kembali ke sini. Terus yang kedua, apalagi nama tadi yang terakhir disebutkan tidak ada. Ya, penting untuk diingat, kami tidak ingin mendahului, menjustifikasi apapun ataupun berprasangka buruk dalam kasus ini. Tapi kami berupaya untuk mencoba berulang kali mendatangi, termasuk saya juga mendatangi Polsek Kapetakan untuk menemui Ibtu Rudiana. Namun Ibtu Rudiana selalu tidak ada di tempat dengan alasan berkegiatan di luar. Keluar? Iya. Yang tadi Polres. Polres iya. Yang kedua. Atau sampai jam berapanya juga Bisa dibantu komunikasikan dan kalau di pos saya nggak tahu kegiatannya apa. Kan barangkali lagi pikon apa kegiatan juga kita nggak paham. Dari pagi-pagi biasanya kalau pagi-pagi biasanya pikon atau sama ini. Belum tahu, kalau udah begini sedikit kita juga nggak tahu. ya kasih rumah. Ya? Kasih rumah kita kebetulan di Polsek ini kita nggak ada. Nggak ada. Ya nanti disampaikan kalau Tuhan beliau hadir. Kami lihat dari Jakarta. Direspon Nanti disampaikan. salam dari kami. Oke, siap-siap. Ya, tentu kami menghargai hak-hak dari Pak Rudiana, tapi termasuk juga kami juga menghargai bagaimana perasaan sebagai ayah korban dalam hal ini. Tapi bagaimanapun upaya kami untuk mencari informasi harus terus kami lanjutkan karena bukan hari ini saja, bukan sekali ini saja kami melakukan pencarian informasi, menelusuri jejak-jejak yang ada terkait dengan kasus Vina Cirebon. Termasuk kami juga berusaha untuk menelusuri jejak-jejak Pak RT, Pak Pasren, yang belakangan ini memang sangat sulit untuk dicari. Yang saya temui saat itu adalah anaknya. Menurut anaknya, bapaknya sedang bekerja di luar rumah dan tidak membawa ponsel. Selain Ibtu Rudiana, saya pun menelusuri rumah Pak RT, tempat di mana para terpidana mengaku tidur di kediamannya saat malam pembunuhan Vina dan Eki. Bawa HP.
Tapi komunikasi lewat mana enaknya ya? Tapi Teteh, mohon maaf, anaknya ya? Iya. Anaknya Pak RT? Iya. Oh, Langsung aja ke Polres. oh gitu. Siapa tahu barangkali Pak RT-nya mau bicara sama kita sih, Teh, gitu. Lagi pergi. Iya, nggak bisa, maaf. Nah, tapi Pak RT udah nitip itu juga kalau ada yang nyariin. Oh, nitip juga begitu. Iya, nggak bisa kasih kita. Kemarin masih ada yang wawancara kayaknya, kemarin. Sama sekali kita dari media banyak, jujurnya banyak kesini. Cuma kita nggak ngasih keterangan apapun. Oh gitu. Tapi bener Teh, anak-anak itu suka nongkrong di rumah ini ya? Enggak. Para pelaku itu? Enggak. Yang katanya ditangkap juga pas lagi nongkrong dekat sini katanya, bener. Orang tahu juga soalnya saya waktu kejadian masih di Jakarta. Oh. Ya udah. Maaf banget ya Mas ya. Oke. Mungkin kita mau ngobrol sama Pak RT-nya. Minta keterangan kalau mau sih. Nggak bisa ngasih keterangan apa-apa di sini. Emang gitu. Ya udah. Misalkan untuk Ya udah. ngasih keterangan juga nggak bisa. Makasih ya. Ya. Ya, itu dia upaya penelusuran kami dari tempat ke tempat untuk mencari informasi, temuan-temuan kami di lapangan, dan tentu ini bukan pertama kali kami lakukan. Kami juga melakukan berbagai peliputan di Cirebon, dan kita akan bahas bersama dengan Kabareskrim Polri 2008-2009. Pak Susno Duaji, terima kasih. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji sudah hadir bersama kita dalam The Prime Show. Pak Susno, saya akan singgung sedikit mengenai upaya pencarian informasi. Kelihatannya semakin meluas informasi yang kita dapatkan pada prakteknya. Semakin sulit kita untuk menjejaki beberapa orang, diantaranya adalah Pak Rudiana termasuk Pak RT-nya. Pak Rudiana itu sangat perlu ya untuk dimintai keterangan baik oleh internal Polri sendiri, oleh Propam maupun oleh penyidik perkaranya si Peggy maupun oleh media. Mengapa perlu media meminta keterangan? Karena hak publik untuk mendapatkan informasi. Ya. Sebab dari Polri sendiri belum ada keterangan tentang apa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana terkait dengan penyidikan kasus ini sejak awal. Terlepas dari bahwa kita harus menghargai proses yang sedang berjalan di Propam. Iya, kita tidak mengganggu apa yang dilakukan oleh Propam. Tapi kan sekian ratus juta rakyat Indonesia menunggu informasi apa peran Ibtu Rudiana dalam penyidikan kasus 2016. Dan kasus 2016 itu akan berpengaruh juga terhadap penyidikan saudara Peggy yang sekarang sedang disidik. Dan juga akan berpengaruh juga bagi terpidana yang saat ini sedang mendekam di dalam penjara. Sangat berpengaruh. Apakah telah terjadi penyimpangan di dalam penyidikan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, dan ini gejala itu ada. Kita pantau bertebaran di media sosial ataupun di media-media konvensional apa peran Ibtu Rudiana. Yang ternyata kalau menurut apa yang tersebar itu, dia telah salah dalam mengambil langkah. Salah apa maksud Anda? Ya salah karena dia polisi tidak sebagai penyidik di reserse Polres Cirebon. Tidak semua polisi boleh nangkap orang, tidak semua polisi boleh nyidik orang, tidak semua reserse juga boleh menyidik orang, dan tidak semua penyidik di reserse boleh menyidik kasus Vina dan Eko. Hanya yang mendapatkan surat perintah. Nah, siapa yang memerintahkan Ibtu Rudiana? Kalau memang benar. Tapi kalau Ibtu Rudiana sebagai pelapor itu bagus. Lapor, karena siapapun juga boleh melaporkan, apalagi Ibtu Rudiana anaknya jadi korban, ya bagus dia melapor. Ya, dengan dorongan itu bahwa anaknya menjadi seorang korban, dia seorang polisi yang bertugas meskipun dia tidak dalam satuan reskrim misalnya. Ya. Apakah kemudian itu dirasa sangat fatal? Ya sangat salah gitu, karena apa? Yang boleh menangkap orang itu hanya penyidik dengan surat perintah. Nah, Ibtu Rudiana kepangkatannya ya penyidik, tapi dia bukan penyidik serse, tapi tidak mungkin diberi perintah untuk melakukan penangkapan. Karena peristiwa terbunuhnya Vina dan Eko itu bukan tertangkap tangan. Para
terpidana yang sekarang sedang di dalam penjara itu awalnya ditangkap, bukan tertangkap tangan, tapi selang beberapa hari setelah peristiwa baru dia ditangkap. Oke, termasuk ini tadi tentu Pak Susno juga melihat presentasi saya dan penelusuran kami untuk mencari Pak RT Asren ini yang disebutkan bahwa disitulah tempat terakhir yang menjadi alibi dari para terpidana yang disebut mereka menolak disebutkan bersalah dalam kasus ini. Iya, ini sangat penting Pak RT ini untuk diklarifikasi keterangannya. Karena apakah betul kesaksian Pak RT bahwa terpidana yang sekarang sedang mendekam, termasuk satu yang sedang keluar, itu tidur di rumah anaknya apa tidak? Informasi ini berseliweran di luar. Kemudian informasi ini juga keluar dari pernyataan para terpidana yang mengatakan bahwa mereka tidur di rumah anaknya ketua RT. Nah, kemudian saksi-saksi lain seperti yang sekarang jadi saksi kan Saka Tatal jadi saksi kan. Betul. Kemudian Liga juga jadi saksi. Pramudia jadi saksi dan lain-lain jadi saksi. Mereka katakan bahwa itu diarahkan keterangannya dan dia mencabut keterangan itu. Siapa yang mengarahkan? Dia sebut adalah si pemeriksanya. Mengapa si pemeriksa mengatakan gitu? Karena ketua RT mengingkari bahwa mereka tidur di situ. Nah, informasi ini bersebaran. Nah, ini tolong diluruskan oleh Pak Ketua RT. Cara meluruskannya, cara dia bertanggung jawab bukan dengan cara bersembunyi. Ingat nasib orang yang ada di dalam penjara. Nah, kita ingin yang sebenarnya. Kalau memang mereka yang di dalam penjara itu bersalah, silakan kita harus hukum dia yang seberat-beratnya sesuai di tingkat kesalahannya. Tapi kalau dia tidak bersalah, bebaskan dia. Ini yang harus dilakukan. Karena bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita, terjadi pada anak kita, pada saudara kita. Ya, treatment apa kemudian yang nanti akan sepantasnya dilakukan terhadap Pak RT yang kita menghargai hak beliau misalnya untuk menutup diri, tidak beri keterangan, tapi andai kata memang untuk membuka kebenaran, jalan keadilan dan sebagainya memang itu harus dilakukan. Kita akan bahas saat lagi ya Pak Susno, kita harus break sejenak, kami akan kembali untuk Anda dalam The Prime Show. Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya masih bersama dengan Pak Susno Duaji, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri 2008-2009. Pak Susno, tadi menggantung ketika saya harus bertanya mengenai apa treatment yang semestinya diberikan kepada Pak RT. Kita menghargai beliau atas haknya untuk tidak memberikan keterangan, tapi tentu saja banyak publik yang bertanya-tanya apakah kemudian keterangan ini bisa berbuah kebenaran dan keadilan bagi para pencarinya. Pak RT harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi Polri penyidik harus segera mencari Pak RT ini. Karena apa? Semua tersangka telah mengatakan bahwa direkayasa, bahwa RT memberikan kesaksian bohong. Dan kalau RT ini diperiksa di depan pengadilan untuk perkara yang terpidana sekarang, maka ketua RT telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah di depan pengadilan dan itu perbuatan pidana. Harus ditangkap, ditahan, diperiksa, jebloskan penjara. Mudah-mudahan keterangannya benar. Tapi kalau betul sebagaimana yang dikatakan oleh para terpidana, para saksi bahwa RT mengatakan dia tidak tidur di sana padahal dia tidur di sana, berarti palsu keterangan itu. Pada praktiknya kan selalu ada upaya untuk mencari alibi dari seorang yang dituduhkan bersalah. Apalagi dalam kasus ini bukan hanya dituduhkan bersalah, diputus bersalah. Didakwa bahkan diputus bersalah oleh majelis hakim. Bagaimana Anda menilai bahwa berseliwerannya informasi belakangan ini, ditariknya BAP, kemudian juga pengakuan dari kolega-kolega para terpidana, harus kita uji kebenarannya? Iya, harus diuji kebenarannya. Salah satu tempat penguji kebenaran yang paling tepat dan sesuai prosedur hukum adalah melalui peninjauan kembali untuk yang sudah dipidana. Dan hakim... Selama ada novum itu ya? Ya, novumnya sudah banyak sekali. Keterangan-keterangan palsu baru ditemukan dan sebagainya. Dan kita tidak perlu terlalu jelimet dengan novum tuh harus begini, harus formal. Yang penting apa terkait dengan PK itu diatur oleh UHAP. UHAP itu adalah hukum buatan manusia. Ingat, hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Ingat lagi,
kita harus hormat kepada Profesor Umar Sinuaji yang dulu belum ada PK, belum ada Nopom apa, dia berani mengeluarkan apa itu keputusan Mahkamah Agung atau perma untuk membebaskan orang yang tidak bersalah yang dihukum. Mari kita tunggu aparat penegak hukum sekarang apa yang dilakukan. Termasuk apa yang dilakukan oleh Peggy Setiawan ketika ia harus bertaruh di pra-peradilan. Iya. Anda melihat pada prakteknya pertarungan ini akan kemudian berpihak kepadanya? Saya berharap kebenaran hakim, jaksa, hakim, penyidik Polri dan penggugat dalam hal ini advokat berpihak kepada kebenaran untuk mencapai keadilan. Di sini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kita harus konsekuen bahwa yang menang adalah kebenaran untuk mencapai keadilan. Jadi Polri misalnya gugatan pengacara dikabulkan, Polri jangan merasa kalah, justru bangga bahwa kebenaran terkuak, bahwa mereka tidak kesalahannya tidak dibiarkan berlarut-larut. Juga advokat harus berbangga kalau ternyata gugatannya ditolak, dia harus bangga bahwa penyidikan Polri telah sesuai. Apakah itu akhir dari semuanya? Tidak. Karena ini kan hanya proses pra-peradilan saja. Ini kan lebih kepada mekanisme penetapan tersangka, hukum acara dan sebagainya. Tidak. Kalau memang misalnya pra-peradilan gugatan daripada Peggy dikabulkan, maka penangkapan Peggy tidak sah, penahanan Peggy tidak sah, penentuan tersangkanya tidak sah sebab alat bukti kurang. Tinggal Peggy harus dikeluarkan dari tahanan, penyidikan tidak dihentikan. Tinggal nanti penyidik Polri mencari alat-alat bukti. Kalau alat bukti tidak ketemu, harus segera dihentikan. Demikian juga, kalau ternyata gugatan ditolak, maka penyidikan berjalan terus. Sampai alat bukti cukup untuk membuktikan kesalahan daripada Peggy. Mengenai Peggy juga punya alibi, bahwa ia disebutkan ada di lokasi yang berbeda pada saat atau tempus saat peristiwa itu terjadi. Ia mengaku sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan itu dibenarkan oleh rekan-rekan kerjanya. Bagaimana untuk mengujinya? Jadi begini, alat bukti ini kita belum memasuki materi perkara ya. Kalau situ sudah berat memasuki materi perkara. Tetapi berguna sekali keterangan teman-teman Peggy ini bahwa menunjukkan Peggy ada di Bandung. Untuk apa? Karena yang muncul ke permukaan alat bukti yang digunakan oleh penyidik untuk nahan si Peggy adalah keterangan saksi. Antara lain saksi Aep, saksi Mel-Mel, saksi para terpidana. Terbantahkan oleh keterangan saksi dari Peggy. Berarti keterangan saksi untuk menahan Peggy ini lemah sekali. Boleh dikatakan gugur dia. Tinggal alat bukti yang lain, Polri punya enggak? Ini yang belum dibuka ke publik. Misalnya apa? Alat buktinya laporan polisi. Itu mohon hakim jangan dipakai. Laporan polisi bukan alat bukti. Justru isi dari laporan polisi yang harus dibuktikan. Atau apa? Atau putusan pengadilan yang sudah inkrah yang akan dijadikan alat bukti. Itu bukan alat bukti. Karena apa? Nama Peggy di situ baru sebagai DPO. Dan belum tentu Peggy yang ini. Dan belum tentu Peggy ini bersalah. Jadi tidak bisa digunakan itu. Pisem tidak bisa juga. Kenapa? Di pisem itu menentukan penyebab kematian orang ini. Tidak ditentukan bahwa matinya kedua orang ini karena Peggy. Tidak. Jadi sangat diperlukan alat bukti forensik yang menunjukkan bahwa Peggy sebagai pelaku. Kalau alat-alat bukti ini tidak ada, maka kebenaran yang harus kita tegakkan. Kebenaran apa? Ya sudah alat buktinya kurang, maka Peggy harus bebas gitu. Terakhir ya Pak Susno, ini mengenai tren ketika kita melihat bahwa semakin masif dukungan terhadap Peggy. Kita lihat juga bahkan pengacaranya lebih dari 70 orang, bahkan terlembaga juga Peradi dan lain sebagainya juga memberikan dukungan moral lah ke Peggy. Apa yang Anda tangkap dari ini? Apa yang Anda cermati dari hal ini? Jangan-jangan sampai pada kemudian ada kesimpulan ini bisa saja nanti mempengaruhi hakim untuk memberikan keputusan yang mana pada prakteknya kan pengadilan itu harus diputuskan benar-benar independen
oleh hakim yang bertugas? Saya mohon atau saya harap atau rakyat Indonesia berharap hakim yang memutus atau yang mengadili perkara pra-peradilan ini adalah hakim yang bijak, hakim yang clear and clean, hakim yang punya intelektual bagus, dan hakim yang tidak memihak pada siapapun juga, dia hanya memihak pada keadilan. Nah, apa yang terbaik sebenarnya untuk perkara ini supaya tidak demikian heboh Nusantara ini? Kan tujuan Polri, tujuan penyidik orang itu bukan untuk menghukum orang, tapi untuk mencari kebenaran. Betul. Apakah dia pelaku apa bukan. Dan menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Jadi sebaiknya apa? Supaya tidak heboh, yakinlah PG ini tidak akan lari. Karena apa? Polri sekarang, penyidik Polri, kalau saya jadi penyidik ya, maka saya sekarang ini tidak bisa tidur 24 jam. Kenapa? Dikejar oleh waktu yang hanya... Deadline. 20 tambah 40. Kemudian mendapat tekanan dari netizen dan citizen. Tidak hanya netizen, kemudian para akademisi, para media. Nah, kenapa sih tidak misalnya dilepaskan saja, ditangguhkan? Ditangguhkan bukan berarti orang itu tidak bersalah loh. Ditangguhkan, baru mencari alat bukti yang lengkap dan sebagainya. Kalau terbukti, segera dilimpahkan. Tidak terbukti, dihentikan. Tapi kan punya alasan diskresi itu, Pak Susno. Diskresi yang bagaimana? Diskresi yang sifatnya menahan, dianggap penting untuk iya, kemudian... Tapi kalau menahan mengakibatkan Polri sekarang jadi bola-bolaan orang kan sekarang. Coba baca media sosial. Bagaimana institusi saya dibesarkan di situ. Saya sangat cinta dengan Polri ini. Tapi dibully. Nah, jadi tolonglah. Dilepaskanlah itu. PG dilepaskan, toh selama ini udah gampang nangkapnya. Orang tuanya mengatakan PG ada di Bandung. Ya ditangguhkan aja, kenapa sih? Dia lebih terhormat gitu kan. Ditangguhkan bukan berarti prosesnya tidak berjalan. Proses tidak berjalan. Beda dengan penghentian penyidikan ya. Ditangguhkan, dicari tersangkanya lagi atau dicari alat buktinya. Dan juga ini sebenarnya sudah agak terlambat dikit ya. Kenapa terlambat? Soalnya sudah ada pra-peradilan gitu. Jadi betul kalau kita ambil tema pada hari ini, tajuk kita hari ini adalah pertaruhan Peggy Setiawan di pra-peradilan. Iya. Akan seperti apa, siapa yang menangkannya, dan bagaimana keputusannya kita akan ikuti terus, kita kawal bersama. Hakimnya harus diawasi oleh seluruh Indonesia. Tentu. Demi keadilan dan kebenaran. Bukan demi Peggy ya. Bukan demi Peggy, bukan demi Polri, bukan juga demi pengadilan. Tapi demi keadilan. Terima kasih Pak Susno Duaji, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabaskrim Polri 2008-2009 sudah berbincang bersama kami dalam The Prime. Terima kasih. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami karena kami akan bahas tragedi bos rental Sukolilo di Pati yang kemudian benarkah disebut bahwa red zone bagi para pemilik rental di TKP-nya. Kami akan bahas saat lagi untuk Anda. Polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang berujung pada tewasnya bos rental asal Jakarta di Pati, Jawa Tengah. Pengejaran terhadap pelaku pengeroyokan itu dilakukan tim gabungan setelah menyisir rumah warga serta di hutan yang menjadi persembunyian pelaku. Total, sudah ada 10 tersangka dalam kasus ini yang seluruhnya merupakan warga Sukolilo, Kabupaten Pati. Keenam tersangka yang baru ditangkap ini memiliki peran berbeda dalam menganiaya korban dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, itu, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video, keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow. Sementara itu, usai videonya viral, konten kreator yang mengomentari kasus pengeroyokan bos rental mobil di lokasi kejadian menyampaikan permohonan maaf.
Dalam video klarifikasinya, ia mengaku membuat video tersebut hanya untuk menambah follower dan tidak terlibat sebagai pelaku. Saya Teng Wakatobi, dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga Desa Sukolilo. Tidak lupa juga dengan semua rekan-rekan rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya. Atas perbuatan konten saya kemarin yang telah membuat ramai dan gaduh di sosial media. Saya membuat konten hanya untuk viewer dan uploadan TikTok saya. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Sebelumnya, video seorang kreator konten asal Pati, Jawa Tengah dengan akun media sosial @teyeng_wakatobi viral di media sosial. Pria berjuluk Gigi Racing ini diduga terlibat penganiayaan terhadap bos rental asal Jakarta yang tewas saat hendak mengambil mobilnya karena turut menyampaikan komentar dengan nada ancaman di videonya. Ya, pemirsa, apa yang terjadi di Sukolilo membawa keresahan bagi pengusaha rental mobil dimanapun. Kita akan bahas bersama dengan Buseren Car Nasional, foundernya yaitu Mas Arief Isnadi. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Mas Arief. Terima kasih. Ya. Mas Arief, kami dengar ada kekhawatiran sungguh setelah peristiwa Sukolilo dan kami dengar bahwa catatannya ini bukan pertama kali terjadi, betul? Ya, memang ini sudah kesekian kali terjadi. Kalau di relawan Buseren Car Nasional tuh hampir setiap bulan ada kasus-kasus seperti itu. Karena anggota kita kan ada 2.000 seluruh Indonesia. Dan kasusnya ini daerahnya sporadis, di semua ada, di semua daerah. Sporadis maksud Anda bahwa Sukolilo bukanlah TKP satu-satunya yang mana peristiwa itu menjadi keresahan para pengusaha mobil rental? Betul, bukan hanya Sukolilo. Kita sudah petakan tuh lokasi-lokasi mana yang kira-kira berbahaya. Kita bilangnya red zone. Red zone? Red zone. Oke, bisa kita tampilkan tidak red zone yang dimaksud? Kami mendengar bahwa red zone ini adalah wilayah-wilayah yang disebutkan menjadi khawatiran sendiri bagi pemilik mobil rental ya? Oke, Anda bisa jelaskan kepada kami apa yang ada di layar kaca kami? Ya, jadi red zone itu kita buat berdasarkan dari kasus. Jadi berdasarkan dari kasus, kita petakan di dalam, ini peta relawan BRN, Buseren Car Nasional. Itu yang hitam-hitam itu anggota BRN. Yang hitam-hitam itu anggota BRN, nah itu lokasi-lokasi yang pernah kita, istilahnya kita eksekusi unit dan ada kasus-kasusnya. Oke, jadi kalau bisa dilihat bahwa ini bukan hanya di Pulau Jawa ya, ini Pulau Jawa ya? Ya, itu Pulau Jawa, ada juga beberapa kota yang memang banyak. Yang hitam-hitam itu relawan BRN berada. Oke, apa alasan Anda atau dasar Anda untuk menjadikan wilayah-wilayah tersebut menjadi red zone? Ini yang ditanda merah ini red zone berarti ya? Betul, betul. Nah. Jadi gini, kita tuh kerjasama dengan salah satu perusahaan provider GPS. Kalau mobil kita masuk ke daerah red zone, ada notifikasinya ke kita. Oke. Jadi mereka kirim notifikasi mobil ini masuk ke daerah red zone. Itu ada di informasi di kita. Nah, itu kasus-kasus yang merah ya, kasus yang titik-titik segitiga itu kasus pelaku-pelaku. Oke. Dari sinilah kita mengenal istilah-istilah liar. Ada yang disebut kampung bandit, ada istilah kampung begal, ada istilah kampung penadah dan lain sebagainya. Iya, betul, betul. Kalau di rental, kita di usaha rental kita udah hafal. Lokasi-lokasi mana yang bisa kita jadikan atensi, yang agak hati-hati untuk di lokasi tersebut. Nah, yang Anda dapat informasi, bagaimana kemudian membuat lokasi tersebut menjadi tempat yang dirasa, dalam tanda kutip ya, aman bagi para pelaku untuk melakukan penadahan mobil-mobil rental? Jadi gini, karena banyak sekali di sana di backup atau dilindungi oleh tokoh-tokoh tertentu, oleh ya mungkin ada dari penegak hukum, kita juga kurang tahu ya, tapi oknum dari oknum, nah, itu harus dari dibuktikan oknum, tentu betul. saja. Ya itu harus dibuktikan. Jadi kalau kita sih sudah banyak sih kasus yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum, di kita sudah ada beberapa. Karena kami di Buseren Car Nasional itu tidak pernah melihat mobil ini dipegang oleh siapa, mobil ini ada di mana, dan kapan, pasti akan tetap kita eksekusi unitnya kalau memang itu mobil rental relawan BRN. Dan termasuk kalau yang terjadi kemudian Anda lihat di Sukolilo,
beberapa waktu yang lalu. Ini kan sungguh-sungguh tragis. Betul. Ya. Korban meninggal dunia, bahkan ada korban yang terluka. Kami dengar juga relawan Anda memberikan perhatian termasuk mengevakuasi para korban ya ke Jakarta. Ya, pada saat kami jemput itu di rumah sakit karena sekalian kita waktu itu membawa donasi. Oke. Kita membawa donasi dari semua teman-teman rental mobil seluruh Indonesia, membawa donasi, kita berikan kepada keluarga korban dan kepada korban-korban yang selamat. Oke. Dari keterangan yang diceritakan kepada Anda, para korban selamat ini tentu saja itu menjadi tragedi yang sulit untuk dilupakan. Karena rekan mereka yang meninggal di depan mata mereka. Bisa Anda ceritakan kepada kami? Waktu kami jemput itu kami tidak bisa menanyakan terlalu banyak. Karena masih ada trauma. Karena mereka trauma dan ada satu yang agak sehat itu kita tanya mereka nggak ingat kejadiannya. Tidak ingat? Mereka nggak ingat kejadian itu. Dia sampaikan waktu relawan kita tanya, mereka nggak ingat sama sekali. Yang dia ingat toto dia ada di rumah sakit. Ya, tentu saja ini menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang punya bisnis rental mobil, kemudian juga milik mobil rental yang kemudian mobilnya disewakan, ternyata pada prakteknya dibawa ke tempat-tempat yang tidak diinginkan. Ada tidak sih antisipasinya sebetulnya hal ini? Bahwa jangan sampai masuk kepada zona merah yang disebutkan tadi. Kemudian kalau kita kan lihat mobil sekarang kan sudah bisa di tracking pakai GPS. Betul. Jadi sebenarnya gini, masalah zona merah atau bukan itu kan karena memang kita kasih zona merah karena kejadiannya pas di sana. Pernah kita eksekusi unit di sana. Tapi sebenarnya di awalnya di BRN itu kita lebih mementingkan edukasinya dulu. Bagaimana penerimaan calon penyewa yang baik dan benar. Awalnya di situ. BRN itu tugas pertama kita ini ada namanya, kalau di TNI ada Sabta Marga, di kita ada Sabta Cita namanya. Nomor 1 itu edukasi, nomor 2 baru bantuan eksekusi. Jadi yang kita tegaskan dulu adalah edukasinya. Bagaimana melepas unit, bagaimana menerima order, bagaimana menerima pemilihan calon customer. Seperti itu. Oke. Dan kita juga menghadirkan ya sesungguhnya keterangan dari pihak kepolisian yang disebutkan bahwa kasus ini tentu saja sudah sempat dilaporkan kepada aparat kepolisian untuk menjadi perhatian berwaktu lalu sebelum peristiwa itu terjadi, dan upaya pencarian terhadap pelaku dilakukan. Kita dengar apa yang disampaikan oleh aparat polisi. Di mana pada tanggal 10 Juni tahun 2024 Polres Metro Jakarta Timur telah mengirimkan 4 anggotanya unit Ranmor untuk berkoordinasi dengan Polres Pati. Kami telah melakukan koordinasi dengan Kasat Serse untuk menangani secara bersama-sama terkait dengan kasus yang menimpa korban atas nama B tersebut. Jadi Polres Pati menangani terkait kasus yang terjadi di wilayah hukum Pati, dan Polres Metro Jakarta Timur menangani kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur. Dalam hal ini yang dilaporkan kepada kita adalah kasus penggelapan mobil, melanggar pasal 37. Ya, nanti saya akan tanya, sampai pada akhirnya ada keputusan dari pemilik rental mobil yang memutuskan untuk kemudian menjemput mobilnya sendiri. Memang ini kan berisiko, tentu saja, karena dia tidak tahu siapa dan berapa banyak orang yang akan dihadapi. Kami akan kembali setelah itu, karena tetaplah di The Prime Show. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya masih bersama dengan founder Bus and Car Nasional, Pak Arief Isnadi. Mas Arief, kalau pertanyaan saya tadi adalah bagaimana kemudian keputusan untuk secara berani yang dianggap nekat tentu saja ya, masuk ke lokasi yang bisa dikatakan bisa jadi rawan bahaya dan sebagainya untuk mengambil mobil rental. Apakah kemudian hal ini tidak dirasa perlu untuk didampingi aparat? Iya, pertama kita datang itu pasti karena berdasarkan informasi GPS biasanya. GPS itu masuk ke suatu lokasi, kemudian kita pemilik rental mendatangi lokasi tersebut. Biasanya kita sudah menganalisa ya, suasana di sana seperti apa, kehidupan penduduk di sana seperti apa, orang yang kita mau datangi itu seperti apa dan bagaimana. Biasanya seperti itu. Kalau kita lihat sudah suasana tidak kondusif, biasanya kita minta
bantuan pendampingan. Kita hubungin ke polsek terdekat. Biasanya polsek terdekat kita buat surat laporan polisi kejadian kita. Bahwa kejadian di Jakarta, kita bawa ke polsek di suatu daerah itu, polsek itu di daerah itu kita minta pendampingan. Jadi kita minta lakukan itu dan kita minta negosiasi. Kadang-kadang kalau mentok juga mereka nggak mau kasih, kita minta mobilnya yang tadinya ada di rumah tersebut kita minta titipin tuh di polsek, di polsek atau di polres. Ya, lokasi netral ya? Iya, kita minta di lokasi netral karena kadang-kadang mereka bersikeras nggak mau menyerahkan itu unit. Biasanya sebelum yang jual itu ke dia itu siapa? Karena kan kita nggak pernah tahu yang jual itu siapa. Toto mobil yang kita tahu hanya ada di lokasi itu dan kita mau ambil. Oke. Kondisinya seperti itu. Oke, dan mereka pun merasa sudah membayarkan terhadap sesuatu yang mereka punya hak untuk itu, dan kembali. Dan disitulah kemudian negosiasi itu berjalan begitu. Betul. Kalau disebutkan Mas Arief tadi, ini bukan pertama kali terjadi. Bahkan kami mendapatkan informasi ya, bahwa pengejaran-pengejaran ini terus terjadi. Bahkan kami dengar di Sidoarjo juga pengejaran terhadap pelaku yang berupaya untuk menadah mobil rental itu juga terus terjadi. Dan kami mendapatkan gambarnya untuk Anda. Jalan dihalang-halangi, kayak ada yang main ini. Kita harus pinggirkan kayu. Posisi tengah hutan. Tanpa sinyal. Real tengah hutan ini. Aduh. Asli, Sukolilo. Ini loh, Bos. Sukolilo. Bicang, ini siang. Ini gambar siang. Sama, daerahnya sama. Itu kita semangat buat PRN. Ya enggak kayak bojomu, Cok. Ini di Sidoarjo. Daerah Sidoarjo. Oke, Jawa dari Timur. pagi sampai malam. Iya, dari pagi sampai malam. Itu mengikuti atau membuntuti mobil yang merupakan kepemilikan ataupun yang dimiliki oleh rental tertentu. Ya, itu pemilik rentalnya, itu pemilik rental di Jakarta. Ini nggak bahaya begini membututi orang? Ya, itu lagi nih. Jadi organisasi kita itu ada di mana-mana. Jumlahnya banyak. Ya, kalau nggak salah ini sampai 30 orang nih dari teman relawan BRN yang ikut mencoba mengeksekusi unit tersebut. Nah ini nih, yang begini-begini rawan sekali yang namanya gesekan. Betul. Tentu saja. Karena kita tidak tahu siapa yang mengendarainya, terus kemudian dia akan menuju ke wilayah mana yang juga ini bisa jadi di luar perhitungan, Mas Arief. Iya, betul. Betul. Jadi gini, kita di situ pasti udah koordinasi. Kita sudah baca petanya. Kita udah lihat situasinya. Seperti apa di buat daerah PRN. Enggak kayak bojomu, Cok. Jadi upaya itu harus dilakukan ya? Harus, itu harus. Kita harus tahu dulu dengan siapa kita berhadapan. Oke. Terakhir ya Mas Arief ya. Ya. Apa yang mesti diperbaiki dari sistem yang sudah berjalan hari-hari ini? Dari masing-masing stakeholder tentu saja. Baik itu dari pengusaha atau pemilik mobil rental, termasuk juga dari penyewanya untuk memastikan bahwa segala sesuatunya sudah sesuai dengan prosedur. Termasuk juga kemudian pelibatan aparat di dalamnya. Supaya pada akhirnya peristiwa Sukolilo itu tidak terjadi. Sekalipun bahwa kita sudah melihat ada peta-peta yang dianggap zona merah, itu berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh tim Anda. Tapi bagaimanapun seharusnya peristiwa Sukolilo tidak terjadi atas nama provokasi yang ternyata barangkali ini salah arti. Iya. Jadi sekali lagi dari awal kita mengawal kasus ini karena ini kejadian yang menimpa sesama pengusaha rental. Iya. Yang perlu kita perhatikan adalah kembali ke SOP awal. Bagaimana penerimaan tamunya, bagaimana ordernya. Kemudian begitu terjadi kasus, bagaimana yang harus kita lakukan. Kalau di kami kita punya SOP. SOP kami ini kita buat bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan kasus. Setiap kasus kita rangkum, kita jadikan SOP. Nah, terakhir adalah kita pengen mengharapkan bahwa pihak penegak hukum, kepolisian bisa membantu kita juga secara maksimal. Dimudahkan untuk pembuatan laporan. Laporan-laporan LP polisi itu, kita buatkan laporan gitu, kita minta agak dimudahkan. Ya, tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya, pasti kita akan ikuti. Setelah ada laporan polisi, kemudian kita ke suatu daerah ya, kita minta juga daerah tersebut bisa saling berkoordinasi, membantu relawan kita yang di daerah. Jadi berdasarkan bekal laporan polisi bisa melakukan pendampingan dengan baik, sehingga kejadian seperti di Pati itu tidak terjadi lagi nantinya. Karena pendampingan itu kayak kita lihat aja kayak kalau pengawalan uang aja ada yang juga diminta didampingi, ya masa kita juga
kita juga berusaha minta untuk itu juga didampingi. Seperti itulah kira-kira. Terima kasih Mas Arief Isnadi, Sama-sama. founder BRN, Booster Raincar Nasional yang sudah hadir bersama kami di program The Prime Show. Dan mirsa mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.